Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang relasi dan fungsi. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi relasi dan fungsi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ciri-ciri dan karakteristik relasi fungsi. Atau kita tulis saja ciri-ciri relasi dan fungsi. Nah, ciri-ciri relasi dan fungsi secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Ya, sesuai namanya, tapi ini kenapa namanya ada 2 saja? Nah, nanti ada 3 bagian, materi ketiga itu bisa dibilang sebagai materi pengayaan. Nah, materi pertama, ciri-ciri relasi fungsi dibagi dalam bentuk namanya relasi itu sendiri. Nah, relasi, jadi relasi itu kan secara definisi hubungan memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, seperti yang sudah dijelaskan di video pertama. Nah, untuk dengan nama relasi ini sendiri, dia punya ciri-ciri ya. Ciri-cirinya, himpunan A bebas berpasangan dengan himpunan B. Jadi yang kiri dengan kanan bebas ya berpasangan ya. Himpunan A bebas berpasangan dengan himpunan B. Bebas berpasangan dengan himpunan B. Jadi mau kemana saja, mau double, mau ada yang kosong tidak berpasangan itu boleh. Ya, itu yang disebut relasi. Atau himpunan A itu daerah fungsi X ya, sedangkan himpunan B daerah sebelah kanannya, daerah Y-nya. Nah, misalkan contoh yang dalam bentuk relasi, misalkan diketahui 2 buah himpunan. Misalkan himpunan A diketahui 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian himpunan B-nya diketahui 1, 3, 5. Nah, kalau kita mau memasangkan dari A ke B itu bebas. Coba misalkan kita pasangkan dalam bentuk diagram panah. Masih ingat ya diagram panah seperti apa? Ini himpunan A, kita bikin diagram dalam bentuk yang agak lonjong seperti ini. Masih ingat ya? Kita bikin diagram dalam bentuk agak lonjong. Ini himpunan A. Kita tulis berarti 1, 2, 3, 4-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Himpunan B-nya 1, 3, 5. Jadi kalau bentuk relasi kita bebas memasangkan. 1 mau ke semuanya boleh, 2 mau ke semuanya boleh, 3 mau ke semuanya boleh gitu ya. Nah, atau masing-masing punya 2 pasangan boleh, misalkan 1 ke 1. Gini. Terus 1 ke 3. Nah, seperti ini. Terus misalkan yang angka 2 di himpunan A nggak punya pasangan. Itu boleh. Gitu ya. Terus misalkan himpunan A yang angka 3-nya ketiga. Nah, seperti ini bisa. Terus himpunan A yang angka 4-nya juga ketiga. Nah, begini. Ini contoh lainnya ya. Bukan contoh lain. Salah satu contoh pemasangan relasi dari himpunan A ke B. Ingat, relasi itu himpunannya pasangannya bebas. Bebas berpasangan dengan himpunan B. Jadi 1, 2, 3, 4 ini mau kemana aja boleh, itu relasi. Ini kalau kita buat relasi dalam diagram panah dari anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B 1, 3, 5. Kalau mau dibuat pasangan berurutannya bagaimana? Nah, ada cara penulisan relasi yang lain kan ya, selain diagram panah. Ada himpunan pasangan berurutan, ada tabel, ada diagram kartesius. Nah, kalau kita buat dalam pasangan berurutan, berarti kita buat saja yang ada pasangannya. Gitu. Kita buat pasangan berurutan.
Berarti apa saja berarti pasangan berurutannya? Yang seperti koordinat itu loh. 1, 1, 1, 3 gitu ya. 1,1, 1,3. Terus 3,3. Dan satu lagi 4,3. Nah, jadi bebas ya. Kalian kalau mau membuat relasi yang lain dari satu, jadi 1, 2, 3, 4 semuanya ke 1 boleh. Gitu ya. Atau yang punya pasangan 1 doang nih, tapi 1 ke semuanya, 1 ke 1, 1 ke 3, 1 ke 5 itu boleh. Gitu ya. Intinya adalah bebas berpasangan untuk relasi. Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya yang kedua jenisnya adalah fungsi itu sendiri. Fungsi atau nama lainnya pemetaan. Atau ada buku yang menulis juga namanya peta. Bukannya itu ya, bukan aku peta, bukan gitu ya. Jadi fungsi atau pemetaan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tetap ada 2 himpunan. Ya. 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Tapi jika relasi dia berpasangannya bebas antara himpunan A dan himpunan B, sedangkan fungsi syaratnya daerah asal nanti akan kita kenal dengan nama domain. Ya, domain itu daerah yang sebelah kiri atau himpunan A, himpunan awal yang pertama. Daerah asal atau domain hanya boleh berpasangan 1 kali. Hanya boleh berpasangan 1 kali. Jadi cuman boleh punya 1 pasang yang daerah kiri ya. Hanya boleh berpasangan 1 kali. Sedangkan daerah kawan ya, yang sebelah kanan ya, daerah kawan bebas. Daerah kawan boleh bebas. Maksudnya boleh bebas, jadi boleh banyak pasangannya, boleh nggak ada pasangannya, boleh 1 pasangannya. Yang penting adalah ini ya, berpasangan 1 kali. Nah, nanti daerah kawan dikenal dengan nama kodomain. Jadi nanti kita mengenal istilah-istilah dalam fungsi ya. Dalam fungsi ada istilah pertama domain. Domain itu daerah asal. Nah, daerah asal ini bisa kita tandai biasanya sebelah kiri diagram panah, atau kalau di koordinat kartesius sebagai nilai X ya. Domain itu daerah asal, atau bisa kita tandai sebelah kiri deh gitu. Ya. Terus nanti dikenal lagi namanya kodomain. Kodomain ini daerah kawan. Daerah kawan berarti himpunan B-nya ya. Himpunan B berarti mana? Sebelah kanan ya. Himpunan B yang sebelah kanan. Nah, kalau daerah asal pasti nanti semuanya punya pasangan. Gitu kan ya? Kalau daerah asal yang sebelah kiri kan pasti punya pasangan karena hanya boleh berpasangan 1 kali. Ya. Gitu. Nah, tapi sedangkan kodomain tadi bisa jadi ada yang tidak pasangannya. Gitu, ada yang bebas kosong gitu. Nah, makanya setelah kita mengenal istilah domain kodomain ada 1 lagi, yaitu namanya adalah range. Range ya. Range ini nama lainnya adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu adalah kodomain yang memiliki pasangan. Kalau kodomainnya nanti punya semua pasangan, ya udah berarti kodomain sama range sama. Tapi kalau kodomainnya nggak semuanya ada pasangan akan beda. Gitu ya. Jadi yang ditulis nanti range-nya tidak semuanya. Gitu ya. Nah, bagaimana contohnya? Ingat ya, daerah asal hanya boleh berpasangan 1 kali. Coba kita lihat contohnya. Nah, misalkan kita ambil contoh soal yang tadi. Himpunannya. Contoh soal. Yang tadi diketahui, apa tadi diketahui himpunan A-nya? Himpunan A-nya tadi 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, maaf kurung kurawal harusnya ini. 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya apa tadi? 1, 3, 5.
Seperti itu ya. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 3, 5. Kemudian coba kita pasangkan. Nah, kita bebas memasangkannya asalkan si A-nya hanya berpasangan satu kali ke B. Gitu ya. Coba kita pasangkan dalam bentuk diagram panah lagi. Ini himpunan A. Himpunan A kita tulis. Ayo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Terus himpunan B 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ingat ya, yang kiri hanya boleh ke kanan satu kali, tapi yang kanan bebas, nerima banyak boleh. Misal, maksudnya gimana? Semua ini mau ke 1 boleh. Nah, 1 ke 1, 2 ke 1, gini. 3 ke 1 juga, 4 juga ke 1. Nah, ini boleh, ini diantaranya. Gitu ya. Yang penting syaratnya tadi apa? Ini cuman bisa satu kali berpasangan nih. 1 cuman boleh ke 1. Berarti 1 nggak boleh ke 3 sama 5 kalau sudah berpasangan ke 1 gitu ya. Nah, berarti ini sebelah kiri tuh berpasangan semua. Yang sebelah kanan bebas tuh. Satunya banyak nerima pasangannya, 3 sama 5 kosong. Gitu ya. Berarti kalau gitu boleh ke 3 semua, boleh. 1 ke 3, 2 ke 3, 3 sama 4 juga ke 3 boleh. Ke 5 semua boleh. Jadi banyak variasinya. Ya, yang terpenting adalah himpunan sebelah kiri, daerah domain. Nah, ini daerah domain. Daerah domain harus berpasangan hanya satu kali ke kodomain. Ini kodomain. Gitu ya. Nah, jadi contoh lagi misalkan. Kita contoh lagi yang pasangannya yang lain. Misalkan yang A masih sama ya. Yang A masih sama. 1, 2, 3, 4. Terus yang B-nya masih sama. 1, 3, 5. Kita dari 1 misalkan mau ke 3 gitu. Terus 2 ke 1. Nah, begitu. Terus 3 ke 5. 4 kemana ya? Oh, atau 3, 5 kita kosongkan teh. 5 kita kosongkan. Misalkan 3 ke 3. Gitu. Kemudian yang 4 ke 1. Nah, gini. Kalau kita tulis dalam pasangan berurutan bagaimana? Berarti 1 ke 3. Ya. Kalau kita tulis pasangan berurutannya 1, 3, 2,1. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke bawah sini ya nulisnya ya. 3 ke 3. Kemudian 4 ke 1 ya, berarti 4,1. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Nah, ini pasangan berurutannya ya. Ini diagram panah, ini pasangan berurutannya. Nah, sekarang coba kita tulis apa domainnya, apa kodomainnya, apa range-nya. Ingat tadi domain semua daerah asal. Berarti untuk yang ini ya, untuk yang contoh kedua. Untuk contoh kedua berarti domainnya apa? Domainnya fungsi A, himpunan A itu sendiri. Berarti domainnya 1, 2, 3, 4. Semuanya domainnya. Kemudian kodomainnya apa? Kodomainnya semua yang himpunan B. Daerah B, kodomain. Kodomainnya berarti 1, 3, 5. Tadi ada satu istilah lagi. Ada satu jenis lagi namanya range. Range itu tadi apa? Daerah kodomain yang berpasangan. Coba kita lihat. Kodomainnya tadi 1, 3, 5. Gitu ya. Sedangkan 5-nya tidak berpasangan. Berarti range-nya hanya 1 dan 3. Seperti itu. Jadi range-nya hanya 1 dan 3. Jadi range adalah daerah kodomain yang berpasangan. Atau nama lainnya daerah hasil. Sedangkan ini daerah kawan kodomain. Paham ya? Membedakan relasi dan fungsi. Kemudian membedakan domain, kodomain, dan range. Nah, dari contoh himpunan A yang tadi 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang tadi 1, 3, 5, kita tadi sudah mendapatkan 2 buah jenis fungsi. Berarti masih bisa banyak lagi ya. Dari sedikit himpunan ini saja bisa dibuat berapa macam fungsi bisa dibuat.
gitu. Ada caranya. Ya, ada berapa banyak variasinya? Tadi kita sudah mencontohkan 2 variasi. Nah, cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan, menentukan banyak fungsi, caranya tergantung dari mana ke mana. Ya, jika diketahui yang diminta dari A ke B dipasanginnya kayak tadi. Kalau dari A ke B, ya, jumlah anggota himpunan B dipangkatkan jumlah anggota himpunan A. Berarti bisa kita tulis begini saja nih, B pangkat A. Jumlah anggotanya tapi ya. Sedangkan kalau nanti relasi fungsinya dari B ke A, bisa ditukar. B dulu boleh ditulis. Nah, kalau ada kata-kata B ke A, berarti dibalik. Berarti A pangkat B. Tadi kita sudah membuat 2 contoh. Sedangkan ini sebenarnya bisa berapa pasang sih dibuat? Nah, kita lihat tadi kan fungsinya ya, banyak fungsi dari A ke B. Contoh yang tadi, banyak fungsi A ke B. Banyak fungsi A ke B. Kita lihat dulu, himpunan A ada berapa anggotanya? Himpunan A ada berapa anggotanya? Ada 4. Nah, anggota himpunan itu ingat, ada lambangnya N ya, NA. Pelajaran kelas 7. NA ada 4 anggota. Anggota himpunan B, NB ada 3 anggota. Nah, karena yang ditanyakan banyak fungsi A ke B, berarti bisa kita hitung A ke B, B pangkat A. Banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan himpunan A. Berarti B pangkat A. Berarti 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4 itu 81. Berarti 81 cara. Nah, tadi kita baru bikin 2 cara. 2 cara memasangkan fungsi. Ternyata ada 81. Berarti masih ada 79 lagi yang bisa dicontohkan. Gitu ya. Jadi masih ada 79 lagi yang bisa dicontohkan. Nah, tugas untuk coba kita kerjakan. Kalau misalkan tentukan lagi, nggak usah banyak-banyak, 3 jenis lagi, 3 jenis pemasangan fungsi yang terhadap soal ini, ya. Oke, dari 79 yang masih ada, tentukan 3 jenis lagi. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah korespondensi, satu-satu. Korespondensi satu-satu. Namanya aja satu-satu, berarti artinya antara himpunan A sama himpunan B hanya 1 kali berpasangan. Tepat ya, tepat 1 kali berpasangan. Artinya tidak boleh ada yang double. Sebelah kiri sama kanan tidak boleh ada yang double. Tidak boleh ada yang tidak berpasangan gitu. Jadi ya, himpunan A dan himpunan B harus tepat 1 kali berpasangan. Tepat 1 kali berpasangan. Ya, 1 kali berpasangannya itu bagaimana? Gak apa-apa kemana aja. Ya, yang penting kiri ke kanan hanya 1 kali. Gitu ya. Nah, jadi artinya kalau tepat 1 kali jumlah anggotanya harus sama ya. Berarti artinya syaratnya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah, seperti ini. Gitu, ini syaratnya. Ya, jadi banyaknya anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Jadi gitu ya. Kalau contoh yang tadi berarti tidak bisa kita buat karena tadi yang A-nya 4, yang B-nya 3. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Jadi, dengan syarat banyaknya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B harus sama, nanti cara menghitungnya ya. Jadi cara menghitung banyaknya korespondensi bisa kita hitung dengan cara
n faktorial. Ya, menghitung banyaknya korespondensi dengan cara n faktorial. Faktorial itu tanda seru begini. Ya, dibacanya faktorial. N faktorial. Nah, n faktorial itu apa? Jadi nanti jumlah anggota himpunannya kita kalikan secara mundur. Gitu ya. Supaya lebih jelas kita contoh soal. Nah, misalkan contohnya nih, jika himpunan A, contoh, misalkan himpunan A-nya anggota dari bilangan prima kurang dari 10. Berarti berapa aja? 2, 3, 5, 7. Gini ya. Terus himpunan B-nya misalkan 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita pasangkan anggota himpunan A. Coba lihat, himpunan A sama B. Himpunan A ada 4 anggotanya, himpunan B juga ada 4 anggotanya. Jadi, kalau kita pasangkan dalam bentuk diagram panah, ya, 2, 3, 5, 7. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya asalkan tidak ada peraturannya. Misalkan peraturannya himpunan A 1 kurangnya dari berapa himpunan B, misalkan gitu. Nah, kalau tidak ada aturan yang diketahui, kita bebas memasangkan asalkan dengan syarat. Dengan syarat ini hanya berpasangan 1 kali dari A ke B. Jadi misalkan, tapi bebas. Misalkan 2 mau dipasangkan ke 1, boleh. 3 mau dipasangkan ke 4, boleh. Atau 3 lurus semua boleh. 2 ke 1, 3 ke 2, 5 ke 3, 7 ke 4, lurus boleh. Tapi kalau mau silang-silang boleh, asalkan cuman berpasangan 1 kali ya. Terus mau memasangkan 5 ke 2, boleh. Satu lagi 7 ke, berarti harus 7 harus ke 3. Nah, gitu. Jadi, yang namanya korespondensi hanya tepat berpasangan 1 kali. Nah, selain ini kan tadi bisa kemana? Bisa 21, 32, 53, 74. Jadi, antara himpunan A sama B tidak ada yang kosong, tidak ada yang double. Gitu ya. Tadi bagaimana kalau menghitung banyaknya variasi korespondensi? Cara menghitungnya n faktorial. Gitu. N tanda seru n faktorial. Jadi di sini ada 4 buah anggota masing-masing ya. Karena di sini n-nya ada 4 buah anggota. Di sini coba kita tulis dulu, NA sama dengan banyaknya anggota B sama dengan 4 anggota. Berarti kalau kita mau buat berapa banyak variasinya n faktorial, berarti 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini bisa kita tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya kita hitung banyaknya anggota atau banyaknya variasi korespondensi yang bisa dibuat. Kita hitung 4 kali 3 kali 2 kali 1 karena 4 anggota. Berarti ada berapa nih 4 kali 3 kali 2 kali 1? 24 cara. Nah, ini salah satu caranya. 2 ke 1, 3 ke 4, 5 ke 2, 7 ke 3. Berarti masih ada 23 lagi. Nah, tadi boleh lurus nih. 2 ke 1, 3 ke 2, 5 ke 3, 7 ke 4. Nah, udah 2 cara tuh. Berarti masih ada 22 cara lagi seperti itu ya. Jadi masih banyak variasi yang dibuat. Nah, jadi mudah-mudahan bisa membedakan ya ciri-ciri relasi dan fungsi antara relasi, fungsi, dan korespondensi. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bisa kalian share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.